Sahabat panen, tadi sudah 5 video saya bahas dengan topik sell in May and go away. Nah, apakah asing dan sell juga di obligasi seperti halnya saham yang kita lihat data beberapa bulan terakhir? Kalau berdasarkan data, jawabannya tidak, karena net sell saham itu terjadi terus-menerus, ya, walaupun kadang-kadang dia melakukan net buy. Tapi kalau di obligasi, penurunan kepemilikan asing hanya terjadi di sekitar bulan Februari dan Maret. Setelah itu, walaupun pelan, dengan adanya kenaikan itu, harga obligasi kita lihat juga kembali stabil. Jadi net sell di saham tidak menular ke obligasi, karena dari dulu saya selalu berpendapat bahwa itu seharusnya dua kelompok investor yang berbeda. Jadi bukan orang jual saham pindah ke obligasi dan sebaliknya. Untuk video yang kedua, terkait dengan transaksi saham yang terus mengalami penurunan, ya dari belasan triliun sempat 20 triliun, sekarang single digit 789. Apakah pindah ke kripto? Ya namanya investor jumlahnya jutaan. Kalau misalnya ada yang beli saham beli kripto atau apa, tentu saya rasa pasti ada. Tapi kalau dari data-data yang ada, transaksi kripto itu sekitar 1,3 triliun sehari. Nah, sementara transaksi saham itu belasan, turunnya ke single digit. Itu lebih dari 1 triliun. Jadi saya tidak melihat kemungkinan orang pindah ke situ. Itu dua kelompok investor yang berbeda. Dan untuk investor pasar modal yang sudah lama, menurut saya kripto itu mungkin belum menjadi pilihan utama karena faktor keamanan, faktor pajak, dan juga faktor fundamental. Ya, tapi tentu mungkin kalau untuk investor yang berbasis teknikal, mungkin mereka prefer di situ. Nah, kemudian, jadi untuk topik utama bulan Mei ini, sell in May and go away, apakah di bulan Mei saham dan obligasi akan turun? Secara statistik, bulan Mei itu bukan bulan yang paling buruk statistiknya untuk saham dan obligasi. Karena pada bulan ini masih lebih sering dia naik daripada dia turun. Justru bulan yang paling banyak turunnya itu adalah di bulan Agustus dan di bulan November untuk saham, dan di bulan Agustus untuk obligasi. Nah, itu pun tidak ada pola yang konsisten, walaupun statistiknya lebih banyak turun, kadang-kadang 2020 dia masih naik. Nah, jadi kalau kita hanya melihat statistik satu bulan, mengatakan bulan Mei bulan yang jelek, itu tidak. Sell in May and go away juga teorinya adalah Mei, Oktober saham tidak bagus, kemudian November, April itu saham bagus. Nah, kalau untuk Mei, Oktober secara statistik itu saham masih naik sekitar lebih dari 60%. Ya, jadi kemungkinan dia turun ada, tapi kemungkinan dia naik lebih tinggi. Kalau November, April memang statistiknya lebih bagus, jadi memang lebih sering naik daripada turun pada bulan itu. Tapi kalau misalnya ada krisis besar kayak 2008 dan 2020 krisis COVID kemarin, itu memang penurunan cukup dalam. Tapi kalau dalam kondisi normal, biasanya pada bulan-bulan tersebut itu cukup baik. Untuk obligasi juga sama, jadi Mei, Oktober lebih banyak persentase naiknya, tapi kalau November, April memang itu persentase naiknya lebih tinggi. Ya. Jadi menurut saya kita tidak harus takut, kita tidak harus menjauhi saham dan obligasi pada bulan Mei. Justru kalau misalkan ada penurunan harga saham, penurunan harga obligasi, kita bisa memanfaatkan untuk beli di harga rata-rata yang lebih murah. Untuk yang poin keempat, ya tentang dividen. Jadi dividen saat ini sudah bukan objek pajak, tapi ada syaratnya. Jadi pertama kita harus reinvestasi, ya, bisa ke sektor real, bisa ke sektor keuangan. Yang kedua kita laporkan, dan yang ketiga kita lakukan itu selama 3 tahun. Kalau Anda tidak melakukan itu, ada kemungkinan nanti Anda ditagih sama pajak untuk dividen yang sudah Anda terima pada tahun sebelumnya, yang Anda tidak investasikan atau tidak laporkan. Nah, jadi itu penting. Nah, Pan Asset Management bisa membantu Anda kalau misalkan Anda ingin reinvestasi dividen di reksadana. Kalau nilainya signifikan, kami bisa bantu buatkan rekening dengan nama khusus seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda punya pembukuan yang baik, digabung dengan yang ada juga nggak apa-apa. Atau sesimpel misalnya Anda tidak punya panen dana liquid syariah, punyanya panen dana liquid, ya dividennya taruh di liquid syariah saja. Jadi itu khusus untuk mencatat dividen-dividen yang Anda dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir, saat ini memang ada lonjakan kasus COVID, itu menjadi perhatian bagi banyak pemangku kepentingan dan juga bagi manajer investasi. Jadi kalau misalkan di bulan Mei ini setelah Lebaran kita tidak ada lonjakan kasus, ya maka syukurlah, mungkin kita tidak harus lockdown seperti India. Tapi kalau misalkan ada lonjakan kasus, itu tentu akan mempengaruhi. Ya, jadi itu memang menjadi perhatian.
Nah, secara umum kita punya pertumbuhan ekonomi masih akan positif untuk 2021, tapi kemungkinan di level 4%-an bukan di level 5%. Kemudian kita perlu lihat juga laporan keuangan kuartal 1, ada yang baik, ada yang tidak, tapi secara umum masih kurang begitu baik. Karena 2020 Januari Maret itu masih normal, Januari Maret 2021 masih setengah normal. Nah, kemudian perlu kita waspadai juga dengan naiknya harga komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, tembaga, aluminium, kayu, jagung, dan lain-lain, itu akan membuat biaya pokok produksi naik. Pada titik tertentu, kenaikan tersebut akan ditranslate atau dipas ke nasabah atau ke konsumen. Nah, jadi itu bisa saja menyebabkan inflasi karena kenaikan harga barang. Di mana saat ini saya lihat masih diserap oleh pelaku usaha. Tapi pada satu titik itu nanti akan harganya akan naik sehingga menimbulkan inflasi. Jadi itu menjadi suatu resiko yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, demikian untuk diskusi di video bulan Mei ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Panen Aset Manajemen.